Film dibuka pada tahun 2003 di sebuah desa yang berada di Provinsi Jawa Timur. Mikha Tambayong, salah satu dari deretan Daftar Mantan Saya yang kelima, memerankan tokoh utama di film ini yang bernama Sri. Di sini Sri harus menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan ia sudah tidak mempunyai sosok ibu, sedangkan ayahnya sedang mengalami suatu penyakit parah. Lalu, bagaimana kehidupan Sri selanjutnya? Kita langsung playkan aja jawabannya. Berlatar di sebuah perjalanan di mana Sri dan beberapa perempuan lainnya yang bernama Dini dan Erna telah bekerja di salah satu orang terhormat akan tetapi agak tertutup yang bernama Mbah Karso. Alih-alih akan dibawa ke kota ataupun ke rumah Mega, Sri, Erna, dan Dini justru dibawa ke sebuah desa yang sangat-sangat terpencil dan rumah gubuk oleh supir pribadi kepercayaannya Mbah Karso yang bernama Sugi. Dan diperkenalkan dengan sesepuh desa yaitu Bah Tamim sekaligus yang memberitahu mereka tentang pekerjaan apa yang harus Sri, Erna, dan Dini lakukan. Gila anjir, seorang Rio Dewanto aktor terkenal di sini cuma dijadiin supir. Ngeri, ngeri, ngeri. Lalu alangkah kagetnya Sri dan kedua temannya ketika mengetahui bahwa mereka di sini akan mengurus salah satu cucu Mbah Karso satu-satunya yang bernama Dela, yang selama ini selalu ditutup oleh keranda karena Dela mengalami santet sadis yaitu santet janur ireng, yang dimana santet ini sangat-sangat amat berbahaya karena sukma Dela telah dibawa dan dikurung di alam gaib. Selain itu tubuh Dela dirasuki iblis yang sangat jahat, dan jika Sri, Erna, dan Dini akan membuka tutup keranda untuk membersihkan tubuh Dela, mereka harus mengikat tangan dan kaki Dela terlebih dahulu. Jika tidak, maka kematianlah yang akan menimpa mereka bertiga. Lalu Sri mencoba untuk pergi dari desa tersebut namun gagal dikarenakan ia, Erna, dan Dini tiba-tiba mempunyai tanda yang sama di bagian tangannya, yang artinya mereka tidak bisa kabur sebelum ritual yang dimulai oleh Mbah Karso untuk menyelamatkan cucu satu-satunya itu benar-benar selesai. Dan pada akhirnya mereka harus pasrah dengan apa yang akan terjadi kepada mereka selanjutnya. Singkat cerita, di gubuk kecil penuh dengan aura jahat dan perasaan tak menentu dari diri mereka masing-masing, akhirnya mereka menyaksikan Dini yang terluka karena iblis jahat yang ada di tubuh Dela menggigit tangannya bak gigitan aligator. Lalu tidak sampai di situ saja, keanehan-keanehan yang mereka rasakan semakin menjadi di setiap harinya. Dimulai dengan Sri tiba-tiba ada bisikan untuk membuka tutup keranda tanpa mengikat Dela terlebih dahulu. Lalu yang paling epik adalah Pak Sugih yang tiba-tiba menggali tanah dengan cukup besar entah untuk apa. Yang jelas Sri, Erna, dan Dini hanya bisa pasrah karena dengan penglihatan dan pemikiran mereka, kuburan tersebut adalah lubang untuk mereka bertiga. Koyo cari sesuatu. Hari-hari berlalu mereka menjalani pekerjaan dengan rasa takut yang mereka alami hingga tiba pada hari di mana saat Sri dan Dini sangat-sangat kaget karena Dela tiba-tiba menghilang dengan meninggalkan penutup keranda dan tali yang terbuka. Lalu situasi mencekam dan ketakutan pun akhirnya Sri benar-benar merasakan saat Dela tiba-tiba menyerang dan hampir membuatnya tewas. Akan tetapi Mbah Tamim harus terluka parah saat menolong Sri dikarenakan Erna dengan tiba-tiba menusukkan pisau ke tubuh Mbah Tamim. Ini harus aku lakukan, Sri. Justru aku di sini buat ngelepasin dia, yang memulai itu semua. Kur gak akan paham. Kon kacung Karso. Dan fakta sebenarnya di balik semua keanehan yang terjadi adalah atas ulah Erna. Ia dengan sengaja melepas penutup kerana dan tali yang mengikat Dela agar iblis yang ada di tubuh Dela bisa menghabisi semua anggota keluarga Mbah Karso, termasuk Sri, orang-orang yang bekerja dengan Mbah Karso. Lalu di balik pengakuannya, ternyata Erna adalah anak dari orang yang mengirim santet janur ireng ini, yaitu Kuncoro,
yang ingin balas dendam atas ulah Mbah Karso yang dimana telah menghilangkan semua anggota keluarga Kuncoro. Akan tetapi di balik ulahnya Kuncoro, ia harus melihat kenyataan pahit lagi karena anak satu-satunya harus tewas di tangan Sri. Lalu saat kekacauan ini mereda, tiba-tiba datang perempuan tua yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mbah Karso sendiri. Beliau datang-datang ujug-ujug meminta tolong pada Sri untuk menyelamatkan Dela yang saat ini terkurung di alam gaib. Karena tanpa Sri sadari, Sri lah yang mempunyai kelebihan untuk bisa masuk ke alam gaib dan menyelamatkan cucu Mbah Karso. Dan pada akhirnya Sri tidak punya pilihan lain selain ia bersedia untuk menyelamatkan Dela. Ritual Basusa itu jangan sampai putus. Usahakan Sanggar Turi. Kamu dan Dela akan terikat satu sama lain. Bawa kembali cucuku. Cuma dia satu-satunya keluargaku yang tersisa. Singkat cerita, Sri berhasil masuk ke alam gaib dan dengan tekad kuat, akhirnya Sri berhasil membawa Sukmadela. Dia sopo? Lalu Tuni didahului dengan Dela yang telah sadar lepas dari semua kutukan dan santet karena Kuncoro telah tewas oleh kelakuannya sendiri. Tresnaku, ojo pembunuh. Henti janjimu. Pesannya janganlah kalian menggunakan hal-hal yang musyrikin, apalagi untuk balas dendam. Waduh, karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi segala sesuatu yang terjadi adalah hasil dari hal-hal yang telah kita lakukan di masa dulu. Saya Ikin, apal meureun kudu kumaha, exactly, subscribe dan like.